Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-225. Pangeran Mangkunagara mempertimbangkan pilihan menyerah. Alkisah Pangeran Mangkunagara yang berbaris di Toho giat meluaskan wilayah. Menantunya yang bernama Raden Sumonagara ditugaskan menggelar barisan di Ponjong. Diberi prajurit Tanuasastra dan prajurit penjaga. Raden Sumonagara telah menaklukkan wilayah Gunung Kidul di Grogol, Payaman, Sampar, dan Palian. Beberapa dari wilayah itu masih menjadi wilayah Pangeran Pakuningrat yang saat ini sedang berbaris di Gunung Wujil bersama Ronggo Prawirodirjo dan Pangeran Notoboyo. Raden Sumonagara berada dalam kebimbangan karena dirinya kini terpisah dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Dia kini menyadari bahwa sang mertua Pangeran Mangkunagara telah berbuat durhaka dan menjadi musuh orang sejagat. Dua raja kini mengejarnya dan juga pasukan kompeni. Kecil baginya peluang untuk menang. Sumonagara berketetapan hati untuk menyeberang ke pihak Sultan di Mataram. Secara rahasia dia mengirim utusan ke Mataram untuk menyerahkan surat kepada sang ayah Adipati Jayaningrat. Permintaannya agar bisa dimaafkan dan kembali mengabdi kepada Sultan. Oleh Jayaningrat, surat diaturkan kepada Sultan. Sultan memerintahkan kepada para mantri Mataram dengan pimpinan Pangeran Notoboyo untuk menjemput. Sengaja dibuat kabar bahwa Pangeran Notoboyo akan menyerang Sumonagara di Ponjong dengan membawa pasukan Sorogeni dan Nirboyo. Orang Gunung Kidul heboh oleh kedatangan pasukan yang akan menyerang Sumonagara. Pasukan Sumonagara disuruh berhati-hati, karena musuh besar akan datang. Para mantri Sumonagara mengatakan bahwa mustahil menahan musuh, lebih baik menghindar. Pada malam harinya, utusan Mataram datang dengan menyamar ke tempat Sumonagara. Di tengah malam, Sumonagara minggat dengan hanya dikawal 2 orang saja. Banyak perlengkapannya yang ditinggal dan diabaikan begitu saja. Pagi harinya prajurit Tanuastra dan prajurit penjaga datang menghadap. Mereka bertanya kepada Mantri Wiroguno, seorang mantri yang berasal dari Mataram dan merupakan pengasuh Sumonagara. Ketika mendapati pondokan Sumonagara sepi, mereka meyakini bahwa Sumonagara telah minggat. Prajurit Tanuastra segera mengeroyok Wiroguno dan kemudian dibunuh dan dipenggal kepalanya. Para prajurit itu kemudian dikejar oleh pasukan Pangeran Notoboyo. Yang dikejar sesekali melawan sambil terus melanjutkan perjalanan ke arah timur. Sumonagara telah bergabung dengan pasukan Pangeran Notoboyo dan menaklukkan wilayah Gunung Kidul. 2 mantri ditanam sebagai penjaga wilayah. Baru seluas 800 cacah yang telah tunduk kepada Pangeran Notoboyo yang berbaris di Payaman. Wilayah lain seluas 400 cacah masih melayani barisan Toho. Sementara itu di Toho, Pangeran Mangkunagara selalu bersuka-suka untuk menenangkan para prajurit. Ada adu banteng dan adu singa atau dikenal dengan nama rampokan. Waktu itu mereka kaget oleh kedatangan prajurit Tanuastra yang membawa kepala Wiroguno. Kedatangan mereka sambil menangis melaporkan bahwa menantu sang pangeran telah minggat. Pengasuhnya saya bunuh Paduka, ini kepalanya, lapor prajurit Tanuastra. Pangeran ketika mendengar laporan prajurit Tanuastra seketika tertegun tak bicara. Sang putri segera diberitahu tentang pembelotan suaminya. Sang putri menangisi kepergian suaminya. Pangeran Mangkunagara bingung atas apa yang terjadi. Sungguh merasa dirinya terkena kutukan. Dulu sang paman Pangeran Purbaya yang sanggup membatalkan kutukan itu. Ternyata malah mendahului mampus. Pangeran lalu memanggil Adipati Kudonowarso. Setelah Kudonowarso menghadap, Pangeran Mangkunagara berkata, "Bagaimana enaknya sekarang? Sepertinya bakal celaka diriku ini." Kudonowarso menyembah. "Silahkan Paduka menyerah saja kepada salah satu dari 2 raja. Yang mana yang Paduka kehendaki. Mari kita pikirkan mana yang lebih enak, bergabung ke Surakarta atau ke Mataram."
Pangeran mengeluarkan surat dari Sang Raja Surakarta dan menyuruh Kudonowarso membacanya. Isi suratnya, salam dari Sang Raja Surakarta kepada Kanda Pangeran Mangkunagara. Apakah Kanda tidak mengetahui bahwa diriku sekarang yatim? Berdiri sebagai raja tidak ada yang mendampingi. Kanda saya persilahkan pulang ke Surakarta. Apakah Kanda lupa bahwa dulu diambil putra oleh almarhum ayahanda raja? Sandang dan pangan dijaga oleh ibunda. Apakah Kanda tak berpikir membalas kebaikan di waktu kecil? Sekarang saya yatim, maka saya minta Kanda pulang. Tamat isi surat. Lalu diambil surat dari Mataram yang dikirim oleh Sultan, dan Kudonowarso sekali lagi disuruh membaca. Isi suratnya, setelah salamku, anakku Mangkunagara, apakah engkau sudah tidak menoleh kepada hidup yang sejahtera dan lebih suka mati sia-sia? Apakah sudah tidak berhitung dan lebih suka melantur? Kalau memang benar demikian, tak urung engkau hancur lebur, walau mengungsi ke dasar bumi atau keluar angkasa. Kalau sudah keluar dariku, tak berhitung darah lagi. Tertangkap di tanganku, hancur di tanganku. Mintalah tolong kepada Jibril pun mustahil bisa selamat melawanku. Hai anakku, ingat dan pikirkanlah. Setelah selesai membaca dua surat dari dua raja, Pangeran meminta pendapat Kudonowarso. Sebaiknya menyerah kemana? Kudonowarso berkata, kalau tidak menyerah sebaiknya kepada Ayah Paduka di Mataram. Ayah Paduka kokoh dalam hati. Dan kalau ada sanksi dari Kumpeni, sanggup menanggung. Adik Paduka di Surakarta masih muda dan belum kuat pribadinya. Kumpeni masih meragukan adik Paduka di Surakarta, karena belum kuat budinya. Dan juga siapa yang tidak tahu bahwa Sultan adalah mertua Paduka. Walau hanya sebesar semut amarahnya, sungguh bisa mendatangkan kutukan. Dan itu sudah terbukti. Apalagi kalau dilawan. Atau kalau tidak menyerah kepada dua raja, sebaiknya menyerah kepada Kumpeni. Jangan kepada Gubernur Semarang, karena sudah nyata menolak. Lebih baik bila ada yang diutus ke Betawi saja. Pangeran lalu teringat kepada Ki Ngabeyi Secodirono, pengasuh Ratu Bendoro. Ki Secodirono adalah anak dari Adipati Citrosumo di Jepara, yang kemudian diangkat di Surabaya. Setelah dari Surabaya, kemudian diangkat di Juwana. Ketika Juwana takluk oleh Pangeran Mangkubumi, lalu mengungsi ke Loji Juwana. Lalu ketika Loji Juwana juga takluk dan Pektor Pangus tewas, Secodirono dibawa oleh Pangeran Mangkubumi beserta anak istrinya ke Sukowati. Oleh Pangeran Mangkubumi kemudian diserai mengasuh putrinya Ratu Bendoro. Ketika Ratu Bendoro menikah dengan Pangeran Mangkunagara, Secodirono pun ikut serta dibawa. Ki Secodirono inilah yang akan diutus ke Betawi dengan didampingi Potro Menggolo, seorang dari Tegal, yang dulu juga abdi Pangeran Mangkubumi. Keduanya yang akan disuruh ke Betawi secara rahasia. Pesannya jangan membuka identitas sebelum sampai di laut. Dua utusan sudah bersiap berangkat. Rencananya mereka akan melayar dari Tegal.